Salam sejahtera saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bertemu kembali di SS Channel. Kita melanjutkan pengenalan kita tentang Alkitab, Perjanjian Baru, di kelompok kitab surat-surat. Dan saya kembali mengingatkan saudara-saudara untuk subscribe, tekan tombol like, berikan komentar, bagikan kepada teman-teman, juga bunyikan lonceng notifikasinya. Langsung saja ke kelompok kitab surat-surat sesi yang keempat. Surat Ibrani, surat Yakobus, surat 1 Petrus, dan surat 2 Petrus. Surat Ibrani. Sampai saat ini para ahli tidak ada yang dapat memastikan tentang siapa sebenarnya penulis surat Ibrani ini. Ada yang berpendapat ditulis oleh Paulus. Ada pula yang berpendapat ditulis oleh orang lain. Oleh karenanya juga ada beragam pendapat berkaitan dengan tahun penulisannya. Ada yang berpendapat ditulis tahun 63 sampai 64 Masehi. Ada pula yang berpendapat tahun 67 Masehi. Terlepas dari ketidakpastian tentang penulis dan tahun penulisannya, sangat penting bagi kita untuk melihat isi surat ini. Surat ini lebih pas jika disebut sebagai khotbah panjang ataupun pidato yang tersusun sangat rapi dan sistematis, sehingga gagasan yang disampaikan dapat terlihat sangat jelas. Penulis menggunakan banyak referensi dari Perjanjian Lama dan mengkombinasikannya dengan cara berpikir filsafat Yunani, serta menggunakan bahasa Yunani yang lebih rumit dari sekedar bahasa Yunani koine, bahasa Yunani sehari-hari, dalam rangka berbicara tentang iman. Surat Ibrani dengan jelas juga memperlihatkan satu hal yang sangat mendasar, yang menurut saya memang harus dipahami dengan sangat serius, yaitu bahwa kekristenan memang didasarkan pada tradisi Yahudi. Namun, kekristenan dan Yahudi adalah dua hal yang berbeda, cenderung bertolak belakang dalam hal konsep keselamatan. Penulis no-name ditulis dalam masa sekitar tahun 63 sampai 64 atau tahun 67 Masehi. Jumlah pasalnya ada 13. Isinya yang pertama, Allah mengutus Yesus untuk menyucikan dan membarui dunia. Yang kedua, Yesus lebih tinggi daripada Musa. Yang ketiga, Yesus adalah imam besar yang agung. Yang keempat, kurban Yesus menghasilkan perjanjian baru. Yang terakhir, iman selalu merupakan jalan untuk menjadi milik Allah. Surat Yakobus. Penulis surat ini menyebut dirinya sebagai Yakobus. Pertanyaannya, Yakobus yang mana? Nah, secara tradisi banyak orang menganggap ini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus. Namun para ahli menduga bahwa sepertinya bukan Yakobus yang itu. Dengan demikian, ada beberapa versi tentang penulis surat ini. Dengan adanya versi-versi tentang penulis, maka banyak versi juga tentang tahun penulisannya. Ada yang mengatakan di periode antara tahun 53 sampai 65 Masehi. Ada pula yang mengatakan setelah tahun 70 Masehi. Berdasarkan strukturnya, surat Yakobus memanglah sebuah surat. Namun jika melihat isinya, surat ini lebih cocok disebut sebagai buku kecil atau buku saku yang berisi beragam nasihat dan petunjuk yang jelas terperinci tentang bagaimana umat Allah harus hidup dan memperlakukan sesamanya. Secara khusus, surat ini menjadi surat yang sekarang kita kenal sebagai surat yang identik dengan pernyataan bahwa iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Oleh karenanya, bagi penulis surat ini, iman berarti bertindak. Penulisnya adalah Yakobus dalam rentang masa sekitar tahun 53 sampai 63 Masehi atau setelah tahun 70 Masehi. Jumlah pasalnya ada 5, isinya
Yang pertama, memohon hikmat dari Allah dan bertekun dalam pencobaan. Yang kedua, tunjukkanlah bahwa imanmu hidup. Yang ketiga, jagalah lidahmu dan jadilah bijak. Kemudian bersabarlah, berbelas kasih, dan berdoalah. Surat Petrus. Surat 1 dan 2 Petrus ditulis dalam masa ketika orang-orang Kristen sedang mengalami banyak situasi tidak nyaman. Mulai dari desas-desus tidak benar tentang Tuhan Yesus yang disebut sebagai penipu, lalu beredarnya ajaran-ajaran sesat yang melawan ajaran kekristenan, ada pula hadirnya guru-guru dan nabi-nabi palsu, sampai dengan situasi penderitaan dan penyiksaan terhadap orang Kristen. Terhadap situasi itulah surat ini disampaikan untuk tujuan memberikan semangat dan menguatkan iman umat. Surat ini bahkan mengajak umat untuk melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk memurnikan iman. Salah satu bagian sangat penting dari surat 1 dan 2 Petrus ini adalah kalimat berikut ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Sebagaimana surat Yakobus dan surat lainnya, maka tentang surat Petrus pun, baik penulis maupun tahun penulisannya, ada lebih dari satu versi. Hal ini karena ada kebiasaan bahwa kadang sebuah surat ditulis oleh murid atau pengikut si A dengan mengatasnamakan si A. Hal ini dilakukan untuk tujuan penghormatan terhadap A yang telah memberikan ajaran yang baik. Dengan demikian, itu dilakukan untuk menghormati A. Nah, surat Petrus ini pun diduga bukan ditulis oleh Petrus, melainkan oleh pengikutnya. Walaupun kemungkinan bahwa surat ini ditulis oleh Petrus tetap harus dipertimbangkan. Penulisnya adalah Petrus, tahun penulisan sekitar tahun 65 Masehi atau dalam rentang masa tahun 81 sampai 96 Masehi. Jumlah pasalnya 5, isinya yang pertama dipilih, dilindungi, dan diselamatkan. Kedua, hidup sebagai umat Allah yang kudus. Berikutnya, melayani dan menanggung penderitaan sampai akhir. Surat 2 Petrus ditulis oleh Petrus pada masa sekitar tahun 66 atau sekitar tahun 110 Masehi. Jumlah pasalnya 3, isinya yang pertama, hidup saleh dan berpegang teguh pada kebenaran. Selanjutnya, waspadalah terhadap para nabi dan guru palsu. Dilanjutkan dengan bersiaplah, Tuhan pasti datang. Demikianlah video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya kembali mengingatkan saudara-saudara untuk subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya. Salam persatuan, NKRI, harga mati.